Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Kak Aditya Sikaputra, mahasiswa aktif jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang machining process dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah proses produksi yang diampu oleh Profesor Dr. Cokarda Gede Tirta Nindya STMT. Pada pembuatan video kali ini saya menggunakan referensi dari Handbook of Manufacturing Process yang dimana di dalamnya terdapat How Products, Component, and Material are Made yang ditulis oleh James G. Brala. Oke, kita awali dengan di chapter 3 bab 1 bagian G ada sewing atau pemotongan. Nah, pada bagian G1 ini ada circular sewing. Nah, pada circular sewing ini dia menggunakan mata gerinda yang bulat, di mana mesinnya besar. Nah, pada tahapan video kali ini saya ambil dari potongan dari YouTube. Nah, di sini seperti biasa pemotongan pada umumnya menggunakan sewing. Baik, pada bagian G2 ada band sewing. Jadi perbedaannya dengan sewing sebelumnya itu adalah di sini mata gerindanya berbentuk pita atau seperti berbentuk persegi, dimana di sini sistemnya penggesekan, benda kerja digesek oleh band sewing. Baik, di G3 ada kontur sewing. Kontur sewing ini adalah proses pemotongan yang benda kerjanya tidak dijepit. Jadi pemotongan tersebut bisa secara bebas diubah. Dan di sini mata potongnya itu seperti band sewing, tapi dia lebih kecil. Dan di sini menggunakan alas atau meja. Oke, jadi pada bagian G4 ini ada hex sewing. Hex sewing ini adalah gergaji mesin yang gergaji besi maksudnya. Di sini bisa berupa yang manual seperti yang sering kita lihat, yang memiliki gagang yang menggunakan tenaga manusia yang digesekkan pada besi. Namun pada video ini saya menyertakan yang hex sewing mesin. Jadi hampir sebetulnya sama saja, hanya beda sumber tenaganya. Gitu. Hex sewing ini juga mata potongnya itu sama dengan band sewing. Jadi bisa disebut mata potong bentuk pita. Oke, kita next, masih di chapter 3 bab 1 bagian H ada flame cutting atau thermal cutting. Nah, pada bagian H ini ada bagian H1 ada oxy-fuel gas cutting atau OFC. Nah, jadi pemotongannya ini menggunakan oxyacetylene sebagai bahan bakarnya, dimana sini menghasilkan sebuah api yang dimana api tersebut akan melelehkan sebuah besi. Jadi besi tersebut akan terpotong. Nah, biasanya di sini jadi sistemnya tersebut sama seperti las karbit, nah, dimana menggunakan oxyacetylene juga.
Nah, jadi seperti pada pada video yang telah saya cantumkan, biasanya proses ini digunakan untuk benda kerja yang lumayan tebal. Jadi apabila menggunakan seperti gergaji tersebut akan jauh lebih lama, dan untuk oxivo gas cutting ini lebih efisien untuk benda kerja yang lebih tebal. Baik, jadi pada bagian H2 ada metal powder coating atau POC. Jadi apa perbedaannya dengan oxivo gas cutting sebelumnya adalah di sini ada penambahan powder untuk pemotongan. Jadi powder itu bahan kimia yang dimana akan membuat benda kerja tersebut teroksidasi lebih cepat, jadi pemotongan benda kerja tersebut menjadi lebih cepat, begitu. Lanjut, H3 ada chemical flux cutting atau FOC. Di sini menambahkan flux ke gas pemotongan untuk membuat oksida logam lebih cair dan lebih mudah dikeluarkan dari celah pemotongan. Bahan kimia bubuk seperti natrium karbonat dan garam natrium lainnya digunakan. Proses ini kadang-kadang disebut injeksi flux. Penggunaannya di sini relatif kecil. Nah, jadi di sini sudah ada flux unitnya, yang dimana flux unit ini akan dihantarkan oleh oksigen yang masuk dari sini, lalu dihantarkan ke sini, dan sini sudah tercampur flux dan cutting oksigennya. Nah, jadi di sini flux tersebut akan dikeluarkan bersama-sama melalui nozzle ini, dikeluarkan bersama-sama flux dan oksigen dan yang lain-lain, lalu disemurkan pada benda kerja di sini dan terjadilah pemotongan. Gitulah sistem kerjanya secara singkat. Bagaimana artinya flux cutting ini dicampur dengan oksigen sebagai alat untuk memotong benda kerja. Lalu di H4 ada arch cutting. Jadi arch cutting ini adalah pemotongan dengan menggunakan elektroda. Jadi yang sebelumnya banyak yang menggunakan proses seperti las karbit, dan di sini ada juga yang menggunakan seperti las listrik atau menggunakan elektroda. Jadi elektroda ini membakar benda kerja dan terjadi proses pelelehan. Jadi dalam proses pelelehan tersebut benda kerja menjadi terpotong. Baik, kita lanjut masih di chapter 3 bab 1 bagian I. Ada electrical machining process. Nah, pada bagian I ini ada I1, electrical discharge machining atau EDM. Nah, jadi proses EDM ini adalah di mana di sini menggunakan aliran listrik yang berada dalam air. Di sini adalah listrik kutub negatif dan di sini kutub positif. Jadi ini akan naik turun, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan benda kerja. Di sini ada jarak di sini jaraknya itu 1 inci atau 0,025 mm kurang lebih. Jadi di sini pada bagian ini dengan bagian ini dia akan teralir listrik seperti las listrik. Lalu di sini ada proses peluangan dengan hasil dari aliran listrik. Nah, jadi begitulah prosesnya. Nah, lalu selanjutnya pada bagian I2 ada electrochemical machining atau ECM. Menghilangkan logam dengan proses electroplating terbalik. Benda kerja menjadi anoda dan pahatnya katoda dari proses elektrolisis. Saat cairan elektrolit konduktif dipompa ke dalam ruang antara benda kerja dan alat, dan arus ampere tinggi menghilangkan material benda kerja pembubaran anodik. Benda kerja mengambil bentuk gambar cermin dari alat. Kesenjangan antara elektroda alat dan benda kerja sekecil 0,001 inci atau 0,025 mm, dan tekanan elektrolit harus tinggi untuk memastikan aliran yang memadai.
Nah, jadi di sini sudah ada workpiece-nya, dan di sini kutub negatif, dan di sini adalah kutub positifnya. Jadi di sini ada tanknya, dan ini adalah tool. Tool ini adalah mengalirkan listrik, hampir sama seperti proses sebelumnya. Di sini ada pump yang mengalirkan elektrolit sebagai pembantu proses dari pembentukan pada benda kerja. Lalu pada bagian I3 ada Electrochemical Discharge Grinding atau ACDG. Nah, tadi pada video ini ada kandungannya itu sodium nitrat, sodium klorid atau potasium nitrat. Nah, jadi di sini juga menggunakan bahan kimia. Nah, ini adalah benda kerjanya, dan ini grindingnya. Di sini adalah nozzle yang mengaliri fluida. Fluidanya tersebut ditampung di sini dan dipompa melalui nozzle, dan di sini pada grinding dan workpiece berjarak 0,025 mm atau 1 inci. Lalu benda kerja akan bergeser dan menjadi benda kerja di grinding. Oke, next pada bagian I4 ada electrochemical honing atau ECH. Nah, jadi pada proses ini adalah di sini adalah scalar picture dan workpiece di sini bermassa positif dan toolsnya bermassa negatif. Toolsnya ini bermassa negatif. Lalu di sini adalah prosesnya penggesekan yang dimana dibantu oleh elektrolit sebagai bahan kimianya. Nah, di sini adalah kenapa disebut honing? Karena di sini menggunakan honing stone atau batu honing. Elektrolit di sini akan masuk melalui elektrolit inlet, dan elektrolit tersebut akan keluar di sini. Nah, jadi pada proses ini honing stone di sini akan bergerak naik turun seperti tanda panahnya, dan akan menggesek workpiece begitu. Lihat animasi yang di sini. Elektrolit tersebut terus-menerus masuk dan keluar di sini seperti pada animasi terjadi penggesekan. Oke, masih di chapter 3 bab 1, kali ini bagian C. Ada finishing machine operation. Nah, pada bagian J1 di sini ada honing. Hampir sama seperti sebelumnya, adalah prosesnya penggesekan dan menggunakan honing stone sebagai media untuk menggesek. Proses ini sering banyak kita lihat untuk penghalusan benda silinder seperti blok mesin begitu. Bagian dalamnya perlu dihaluskan, jadi bisa menggunakan proses honing ini. Nah, itulah hasilnya. Baik, pada bagian J2 kali ini ada lapping. Lapping ini untuk menghaluskan juga bagaimana benda kerja akan terus berputar pada lintasan gerinda. Kenapa disebut lapping? Karena benda kerja tersebut berputar untuk beberapa lap untuk menghasilkan kehalusan yang diinginkan. Di sini bisa menggunakan sekaligus banyak benda kerja yang bisa sekaligus diproses. Oke, di J3 ada super finishing. Jadi super finishing ini seperti biasa penghalusan yang super atau di dalam pemesinan tersebut ada beberapa
kategori kehalusan yang diinginkan. Nah, di sini super finishing ini menggunakan proses pemutaran, nah yang dimana ini adalah media yang akan menghaluskan dan ini benda kerjanya yang diputar gitu. Oke, pada bagian J4 ada burnishing. Nah, jadi burnishing ini adalah hampir seperti sama yang sebelumnya. Di sini menghaluskan benda kerja yang berbentuk silinder atau berbentuk tabung. Jadi di sini tool burnishing akan berputar dan memaksa masuk ke dalam benda kerja, dan bagian dalam benda kerja tersebut akan menjadi lebih halus begitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih.